Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Hai Slidingers, terima kasih telah mampir di channel Angkel Sliding. Kali ini Angkel akan mengulas preview pertandingan leg kedua pertandingan playoff kualifikasi Piala Asia 2023 antara Chinese Taipei melawan Indonesia. Yuk langsung saja kita cek ulasan Angkel kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Angkel. Check this out. Pertandingan antara Chinese Taipei melawan Indonesia akan berlangsung di Stadion Buriram, Thailand. Sebelumnya kita cek dulu ya ulasan leg pertama antara Indonesia melawan Chinese Taipei. Indonesia yang menang di leg pertama 2-1 langsung mengambil inisiatif menyerang begitu babak pertama dimulai. Indonesia yang di laga ini menurunkan 3 pemain starter baru yang baru kali ini dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong. Miftah Sani, Ricky Kambuaya, dan Ramai Rumakiek menjadi pemain yang memulai debutnya di laga pertama kali ini. Di 15 menit pertamanya, Indonesia justru sempat grogi dan lawannya Chinese Taipei memulai laga dengan baik. 3 peluang berbahaya berhasil diciptakan oleh tim Chinese Taipei. Chinese Taipei memulai serangan menggunakan sisi kiri pertahanan Indonesia yang dijaga oleh wingback kiri bernomor 2, Miftah Sani. Pemain yang bermain di Barito Putra dan sempat mendapatkan kesempatan bermain di Bosnia ini melakukan kesalahan umpan dan tampak grogi dan berhasil dimanfaatkan oleh pemain lawan. Namun, selepas 15 menit pertama, Indonesia mulai mengambil alih situasi dan menguasai ball possession serta mengatur tempo pertandingan. Chinese Taipei yang tampak grogi dan mulai main bertahan. Penyerang lawan pun turun dan tim lawan Chinese Taipei mulai menumpuk pemain di lini pertahanan dan lini tengah serta hanya menyisakan 1 orang di lini depan. Timnas Garuda Indonesia mulai menyerang dari 2 sisi sayap, terutama di sisi kanan pertahanan lawan, melalui winger pemain debutan Ramai Rumakiek. Sementara sisi kiri melalui Irfan Jaya terlihat agak kesulitan menusuk dan melepaskan umpan. Ramai Rumakiek juga dibantu dengan baik oleh overlap yang dilakukan berulang kali oleh Miftah Sani. Hasilnya, serangan yang dibangun di sisi pertahanan lawan di menit ke-17 crossing umpan silang Miftah Sani berhasil dikuasai oleh Ramai Rumakiek dengan 1 sentuhan di kotak penalti lawan dan menipu pemain belakang lawan. Lewat tendangan sepakan kaki kiri kerasnya berhasil menjebol gawang Chinese Taipei. Di babak kedua, tepatnya menit ke-50 lewat akselerasi di sisi kanan pertahanan Chinese Taipei, kombinasi Egy, Arhan Pratama, dan Yudyo menembus lini pertahanan dan diakhiri umpan silang ke tengah, disambut oleh Evan Dimas yang melakukan overlap ke depan dan tendangan kaki kanan menembus masuk ke gawang Chinese Taipei. Di injury time, Chinese Taipei berhasil memperkecil kedudukan melalui set piece free kick yang tidak bisa dihalau oleh pemain belakang tim Indonesia. Pemain back Chinese Taipei, Heng Pin-su, yang masuk di menit ke-87 berhasil memanfaatkan momentum menjadi gol ke gawang Muhammad Riyandi. Gol Chinese Taipei ini juga menunjukkan fakta bahwa tim Indonesia memperpanjang rekor buruknya yang sudah kebobolan dalam 11 kali laga beruntun, dan termasuk kebobolan di babak kedua juga 11 kali beruntun. Ini sesuai catatan Angkel sebelumnya ya. Perkiraan formasi dan starting line up. Pelatih caretaker Chinese Taipei, Ye Jianzhong, telah mengamati dan melihat gaya permainan timnas Indonesia. Kali ini pelatih Ye Jianzhong mengungkapkan akan bermain lebih menyerang dan terbuka karena leg kedua kali ini akan menjadi faktor penentu tim yang lolos. Ye Jianzhong juga melihat salah satu kelemahan dari tim Indonesia, yaitu kondisi fisik, fokus, dan duel udara yang menurutnya dapat dimanfaatkan oleh tim Chinese Taipei untuk lolos dari lubang jarum kali ini. Pelatih Ye Jianzhong akan menggunakan formasi keseimbangan 4-4-2 dengan posisi kiper Shin An-shin akan kembali diturunkan saat menghadapi tim Indonesia. 4 back Chinese Taipei diperkirakan duet back Hao Cheng dan Chen Tingyang akan menghadapi lini depan Indonesia. Wingback kiri Lee Chen Yi dan wingback kanan yang suka melakukan overlap Pen Long Hsia. 2 gelandang jangkar di lini tengah diperkirakan Wu Chunqing dan pemain naturalisasi asal Brazil Emilio Esteves akan kembali menjadi andalan. Winger kiri akan ditempati oleh Xiang Weili dan winger kanan Hien Su-woo. 2 penyerang di lini depan adalah Mauli dan Xiang Weili. Sedangkan pelatih kepala timnas Garuda, pelatih Shin Tae-yong, diperkirakan akan tetap menggunakan formasi 4-3-3 yang akan menggunakan skema serang sayap untuk merusak dan membuat peluang di pertahanan Chinese Taipei. Di posisi kiper Muhammad Riyandi, Angkel perkirakan akan tetap mengawal gawang Indonesia kali ini. 4 back Indonesia di mana 2 back tengah Farudin Arianto, back asal klub Madura United dengan Victor Igbonevo akan menjadi andalan di lini belakang timnas Garuda. Wingback kiri pemain Barito Putra yang memulai debutnya kemarin, Miftah Sani, akan kembali menjadi pilihan Coach STY. Wingback kanan Asnawi Mangku Alam yang sempat mengalami cedera, namun Angkel perkirakan akan tetap turun sebagai starting line up di awal kali ini. 3 gelandang jangkar Indonesia, Angkel perkirakan Coach Shin Tae-yong akan menurunkan Evan Dimas, Rahmat Irianto, pemain yang cukup tampil baik di leg pertama, dan Witan Sulaiman yang menggantikan Ricky Kambuaya yang tampaknya kali ini akan berada di bangku cadangan. 3 pemain di lini depan, trio Irfan Jaya di kanan, penyerang perusak yang memiliki determinasi cukup baik, Kusadia Yudo dan Egy Fikri akan tampil sejak awal, mengingat Ramai Rumakiek mengalami cedera di leg pertama. Prediksi Angkel, duel seru leg kedua Angkel perkirakan permainan akan lebih terbuka. Chinese Taipei akan keluar lebih menyerang, namun Indonesia akan lebih nyaman dalam menguasai pertandingan dibandingkan laga pertama, mengingat keunggulan 1 gol sudah diperoleh oleh tim Indonesia. Angkel perkirakan Chinese Taipei yang bermain lebih terbuka membuat Indonesia lebih mudah dalam membongkar pertahanan lawan, mengingat kedua winger Indonesia yang cepat. Indonesia menang telak di laga kali ini. Yuk kita doakan agar timnas Garuda Merah Putih dapat menyusul timnas Garuda Pertiwi lolos ke Piala Asia.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle Sliding kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.